Halo, selamat malam. Baiklah, ini merupakan video mengenai penjelasan dari coding nomor 5 untuk soal dari tugas besar mata kuliah algoritma dan struktur data Universitas Arts. Di nomor 5 ini ada soal seperti berikut. Lalu, di sini ada contohnya. Output dari programnya kurang lebih akan seperti ini gitu. Nah, kita lanjut ke aplikasinya. Baiklah, dari baris-baris awal ini fungsinya untuk melakukan import akan file-file dari C yang akan kita gunakan. Lalu di sini ada deklarasi fungsi yang telah dibuat dan akan kita gunakan. Di sini kita melakukan perulangan tak hingga. Jadi selama dalam perulangan ini program akan terus berjalan kecuali ada fungsi break ini. Program akan berhenti lalu lanjut ke bagian bawah sini. Nah, di sini ada deklarasi variabel i ini untuk mengetahui sudah berapa kali running aplikasi kita. Lalu di sini ada variabel map, tipe data map. Map ini sama seperti array. Yang membedakannya adalah array memiliki jumlah indeks yang didefinisikan, sedangkan map dia bisa tidak terdefinisi, sehingga lebih fleksibel. Ini masukkan nama, untuk inputnya kita menggunakan getLine. Dengan getLine dia bisa mengambil inputan spasi. Lalu di sini ada looping untuk memasukkan produk, nama, harga, diskon. Lalu di sini ada pengecekan diskon itu tidak boleh lebih besar dari harga, jumlah yang akan dibeli. Lalu ketik S gitu untuk berhenti. Di sini ada assignment, harga barang, indeks ke J adalah harga barang ini merupakan tipe data map yang tadi itu. Sedangkan ini total pembelanjaan kita menggunakan long integer, sehingga integernya bisa menampung jumlah data yang lebih besar. Nah, di sini time ini untuk mengambil local time dari mesin yang kita gunakan atau dari komputer yang kita gunakan. Ini grand totalnya, total pembelanjaan kurangi diskon. Lalu ada fungsi separator. Separator ini fungsinya hanya cout seperti ini saja. Lalu set ini untuk rata kiri, set W ini untuk jarak. Lalu ada separator lagi. Nah, di sini kita memanggil fungsi print order. Print order itu isinya seperti ini. Map yang tadi kita kirimkan sebagai parameter, lalu di for each di sini, di for. Kita ambil semua datanya, lalu kita outputkan satu-satu. Dan ini ada satu fungsi lagi, format date. Format date itu untuk mengoutput tanggal sesuai yang kita mau gitu. Ya, untuk aplikasinya kita coba run dulu. Nah, ini yang tadi, yang format date tadi. Ini ada nama barang, diskon, harga jual, harga total. Nah, lalu kita ada metode pembayaran. Kalau kita ketik satu dia tunai, kita akan memastikan uangnya berapa, kembaliannya. Nah, kita coba yang metode non tunai.
Ini barang yang kedua, invoice yang kedua. Barang 1, barang 2, lalu metode non tunai, langsung selesai, transaksi langsung selesai. Kurang lebih seperti itu untuk nomor 5. Nah, untuk berikutnya ini adalah soal nomor 6. Kita diminta untuk membuat sebuah sorting dengan input ini dan expected outputnya ini. Langsung saja, ini adalah sorting yang dibuat. Di sini saya menggunakan merge sort. Merge sort itu sendiri, kita membagi 2 array ini. Contoh di sini kan array-nya ada 6, panjangnya ada 6. Lalu kita bagi 2. Di sini akan menjadi 3 ini dan 3 ini. Setelah itu array yang 3 ini akan dibagi 2 lagi menjadi 2 dan 1. Dan array yang 2 ini akan dibagi lagi menjadi 12 dan 5. Lalu akan dibandingkan sesuai dengan indeks sebelahnya, sehingga menampilkan hasil yang diinginkan. Ini untuk membagi duanya. Nah, di sini fungsi untuk print array. Print array itu sendiri hanya menampilkan data dari array-nya. Seperti ini. Kemudian merge sort. Nah, ini yang melakukan pembagian array itu sendiri. Integer middle, left tambah right, bagi 2. Karena ini memahkotakan tipe data integer, dan integer itu akan selalu melakukan pembulatan ke bawah. Jadi seperti tadi, ini bisa jadi 12 dan 5, ini jadi 8. Lalu kita merge sort lagi, yang bagian kiri ke tengah, dan ini adalah tengah ke kanan. Kalau sudah semuanya, lalu akan dilakukan merge. Digabungkan array yang tadi dipisah-pisah menjadi sebuah array yang tersusun. Fungsi ini disebut rekursif karena di dalam fungsi merge sort akan memanggil fungsi merge sort lagi, yang mana dia akan berhenti dulu di sini, lalu kembali lagi ke sini, melakukan pembagian lagi, terus seperti itu sampai di bagian kirinya sudah habis. Setelah di bagian kiri ini sudah habis dan terbagi-bagi gitu, kemudian dilanjutkan dengan membagi yang di bagian kanan. Terus saja seperti ini kan jadi 3, 2 hingga tersisa 1 dan 1. Nah, di sini adalah fungsi utama untuk melakukan pengurutan. Ada array-nya, array yang diminta, left, middle, dan right. N1 ini dia untuk mengambil bagian kiri, N2 bagian kanan, dan akan menjadi 2 buah array. Lalu di sini akan disorting, left tem, array left nomor 1, right tem gitu. Dan di sini diurutkan. Kalau left temnya ini kurang dari sama dengan right tem J, yang di array index K sendiri, left itu initialnya, start array-nya berarti gitu, maka dia akan masuk yang di left tem. Kalau kebalikannya, kalau ternyata yang di right tem itu lebih kecil sama dengan, maka yang masuk akan di right, yang dari kanan. Terus saja diulang. Kurang lebih seperti itu untuk bagian merge sort.
Intinya merge sort itu membagi dua dari jumlah array-nya, dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua hingga tersisa satu-satu, lalu kemudian disorting dengan melakukan komparasi antara array yang telah terbagi dua tadi. Jadi ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Sekian untuk merge sort. Baik, kemudian ini ada soal terakhir yaitu nomor 7. Diminta menggunakan tipe data lebih dari 2, menggunakan nested if, switch, perulangan, array, dan fungsi. Baik, ini adalah contoh aplikasinya. Di sini seperti biasa import, deklarasi fungsi yang akan dipakai. Di sini ada array, isinya ini nama matkul, ini mahasiswa. Lalu kita diminta untuk memasukkan jumlah mahasiswa dan ada array nilai 2 dimensi sepanjang mahasiswa ini, dan tiap mahasiswa akan memiliki 6. Lalu ada string array nama panjang mahasiswa yang tadi di input dan kelas. Jadi di aplikasi ini akan memasukkan nama mahasiswa, dan jika dapat A lebih dari 3, dia akan mendapat suatu benefit gitu lah. Di sini biasa cout nama, lalu masukkan nama. Ini kelas. Ini ada array, maksudnya looping untuk memasukkan nilai. Dan di sini ada cek apakah nilai itu kurang dari 0 atau lebih dari 100. Kalau ada, ya nggak valid, harus di input ulang. Lalu kalau sudah semuanya valid, kemudian masuk ke array nilai, looping sesuai yang atas ini, yang per mahasiswa, dan looping per nilai mata kuliah, matkul gitu. Lalu di sini ada separator itu isinya ini aja. Dibuat fungsi karena akan lebih mudah ketika ingin mengurangi atau menambah jumlah sama dengan di sini. Lalu ini fungsi untuk output hasil tadi. Tadi kan input, sekarang kita output semuanya. Ini untuk jumlah A. A itu maksudnya kode huruf dari suatu nilai gitu. Sini kita for 6 untuk permata kuliahnya. Sini nilai yang dari array itu kita tampung dulu ke variabel sementara, nilai temp namanya. Lalu ada string letter yang tadi, kode huruf tadi. Misalkan lebih besar sama dengan 95, A plus, lebih besar sama dengan 93, A min, sisanya 9. Sini sekitar, kalau di atas atau sama dengan 80 dan kurang dari 90, dia masuk kategori B. Di B itu dipisah lagi kayak tadi di A. Kalau di atas 85, nah di atas atau sama dengan 85 dapat B plus. Di atas dengan ini B min, kebalik kali ya gitulah. Iya, sama di sini juga. Lalu terakhirnya ada else, kalau misalkan nilainya hancur banget dia dapat F. Nah, nilai matkul anu dia akan dapat nilai segini dan hurufnya segini. Nah, ini dia, kalau dia dapat di atas 3, dia akan mendapat biaya potongan kuliah 50%. Kita coba.
Kalau misalkan dia di atas 100 akan tidak valid. Ya, ini contoh outputnya. Jadi ada tiga mahasiswa, dan ini hasil outputnya. Dia tadi 20, 10, 20, 10, 20, 10. Karena dia punya lebih dari 3, makanya dia dapat potongan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk nomor 7. Terima kasih atas perhatiannya.